Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minggu ini kita masuk ke pertemuan kedua mata kuliah Interpersonal Skill, di mana di minggu kemarin kita sudah membahas tentang bagian-bagian dari otak manusia ya, yang ada hard skill sama soft skill. Nah, di mata kuliah ini kita akan membahas lebih detail tentang ilmu-ilmu yang ada di dalam soft skill ataupun otak kanan. Nah, sebelum kita masuk ke ilmu-ilmu soft skill, minggu ini kita akan membahas tentang teori-teori interpersonal skill. Nah, pertama kita akan bahas tentang apa itu interpersonal skill sendiri. Jadi supaya kita tahu mata kuliah kita ini membahas tentang apa. Pertama, menurut Whitbread and Chupak di dalam Muhammad di tahun 2000, interpersonal skill itu menurut mereka adalah kemampuan seorang individu untuk melakukan komunikasi yang efektif. Jadi dasar dari suatu interpersonal skill adalah komunikasi. Kemampuan ini ditandai dengan adanya karakteristik psikologis tertentu yang sangat mendukung dalam menciptakan dan membina hubungan antar pribadi yang baik dan memuaskan. Jadi mereka ini berpendapat bahwa interpersonal skill itu adalah komunikasi, di mana di pertemuan minggu kemarin kita udah bahas juga bahwa ketika kita ingin sukses di dalam berkarir, itu faktor yang terpenting adalah komunikasi. Kenapa komunikasi? Karena tujuan dari komunikasi adalah agar kita bisa menciptakan dan membina hubungan antar pribadi yang baik serta memuaskan untuk antar individu tersebut. Makanya kenapa menurut mereka juga interpersonal skill itu adalah komunikasi. Kemudian kita lanjut ke teori yang kedua. Menurut Burmeister dan teman-teman, mereka bilang bahwa interpersonal skill itu adalah kecakapan yang dimiliki seseorang untuk memahami berbagai situasi sosial. Jadi situasi sosial dimanapun berada, serta bagaimana orang tersebut menampilkan tingkah laku yang sesuai dengan harapan orang lain yang merupakan interaksi dari individu dengan individu lain. Walaupun berarti dasarnya sama ya, komunikasi, tetapi mereka ini lebih menekankan bahwa interpersonal skill itu adalah ketika kita bisa memahami berbagai situasi sosial yang sedang terjadi dan kita bisa menempatkan diri kita di situasi sosial seperti itu. Seperti misalnya saat pandemi saat ini. Ya, situasi sosial saat ini adalah bagaimana caranya agar kita bisa menerapkan protokol kesehatan. Nah, ketika kita mempunyai interpersonal skill yang baik, otomatis kita bisa menempatkan situasi, oh kalau keluar rumah kita menggunakan masker gitu. Jadi hal-hal seperti itu datangnya dari interpersonal skill yang ada di dalam diri kita sendiri. Nah, ketika kita tidak mau menggunakan masker, terus tidak mau menjaga jarak, ya berarti bisa dibilang kita itu tidak mempunyai interpersonal skill yang baik di dalam diri kita. Sehingga kita mengabaikan situasi sosial yang terjadi saat ini, serta kita menampilkan tingkah laku yang tidak sesuai dengan harapan orang lain. Berarti interpersonal skill kita juga tidak baik. Oke. Nah, kemudian berdasarkan definisi-definisi tersebut, bisa kita simpulkan bahwa kemampuan interpersonal ataupun interpersonal skill itu adalah kemampuan atau kecakapan yang dimiliki seseorang di mana ia mampu menjalin hubungan yang baik dengan orang lain. Jadi komunikasi tadi ya, di mana kita bisa menjalin hubungan yang baik dengan orang lain dan mengerti apa yang diinginkan orang lain dari dirinya. Dalam hal ini adalah kita dapat memahami situasi sosial yang sedang terjadi di dalam kehidupan ataupun di dalam lingkungan kita sendiri, serta dapat menguasai suatu keadaan dengan mampu mengambil tindakan yang cepat. Dalam artian di sini adalah ketika kita bisa memahami situasi sosial, kita bisa nih memutuskan apa sih yang seharusnya saya lakukan dengan nilai benar dan tidak merugikan salah satu pihak. Tadi contohnya ya, ketika saat ini situasi kita sedang terjadi pandemi, yang mau tidak mau kita harus menggunakan masker, menjaga jarak, dan menerapkan protokol kesehatan yang lainnya, sehingga tidak merugikan salah satu pihak, yaitu orang lain, dan juga tidak merugikan diri kita sendiri. Jadi kemampuan interpersonal skill ini adalah bagaimana kita bisa menjalin hubungan yang baik dengan orang lain. Yang pasti pertama melalui komunikasi. Kemudian kita bisa memahami situasi sosial yang ada, serta kita mampu
memberikan hubungan yang tidak merugikan pihak manapun. Jadi ketika kita sudah mempunyai interpersonal skill yang baik, itu sudah pasti bisa kita terapkan juga di dalam kehidupan kita sendiri. Oke. Nah, ada beberapa poin penting yang harus kita mengerti di dalam interpersonal skill itu sendiri. Yang pertama adalah poin mendengarkan, yaitu proses menangkap makna dari suara yang kita dengar, bukan hanya mendengar suara dan akhirnya dikeluarkan lagi. Nah, ini masih mending ya. Terkadang mahasiswa kadang-kadang dia mendengar masuk lewat kuping kiri, terus dikeluarkan lagi lewat kuping kanan. Itu masih mending karena masih ada proses melewati jalur ataupun jalur kuping tadi ya. Jadi sehingga minimal satu kalimat bisa nyangkut di dalam otaknya. Yang parah itu adalah ketika mendengarkan dari kuping kiri, dikeluarkan lagi dari kuping kiri. Nah, itu mental berarti ya. Nah, kalau seperti itu berarti bukan teknik mendengarkan yang baik. Jadi mendengarkan yang baik itu adalah ketika kita bisa menangkap makna dari suara yang kita dengar. Jadi apa yang kita dengar itu kita tangkap maknanya, kita kelola di dalam otak kita sehingga menjadi informasi untuk diri kita sendiri. Jadi bukan hanya sekedar mendengar lalu dikeluarkan lagi. Nah, itu poin yang pertama yang harus kita mengerti di dalam interpersonal skill. Yang kedua adalah memberi umpan balik. Nah, ini mungkin yang memang saat ini agak susah kita terapkan ya. Setiap bentuk komunikasi disampaikan kepada seseorang dengan tujuan agar orang tersebut mengetahui dampak perilakunya terhadap Anda atau orang lain. Jadi ketika seseorang berbicara, ada baiknya kita memberi umpan balik terhadap orang tersebut. Jangan seperti situasi saat ini, mungkin banyak orang yang sedang berbicara. Karena kita sudah dipengaruhi oleh gadget, kadang-kadang kita lupa untuk memberi umpan balik secara langsung. Bahkan mungkin saat ini lebih banyak orang yang memberi umpan balik itu ketika tidak melakukan komunikasi secara langsung. Seperti misalnya ketika kita melakukan komunikasi via sosial media, interaksi kita di kolom chat itu pasti ada umpan baliknya. Dan akan ada rasa nggak enak kalau misalnya tidak dibales. Tapi terkadang kita lupa ketika kita melakukan komunikasi secara langsung, kadang orang berbicara di samping kita karena kita sibuk dengan gadget, sehingga kadang-kadang kita lupa untuk memberikan umpan balik dengan komunikasi secara langsung. Nah, itu poin penting yang harus kita mengerti ketika kita melakukan komunikasi secara langsung, usahakan tetap memberikan umpan balik kepada orang lain. Yang ketiga adalah poin membujuk. Nah, poin membujuk ini memang agak susah diterapkan gitu ya. Tapi di sini ada 3 strategi yang bisa kita lakukan ketika kita membujuk seseorang untuk melakukan sesuatu. Jadi ketika kita punya kemampuan interpersonal skill yang baik, itu artinya kita bisa membujuk orang lain sehingga bisa melakukan sesuatu yang berdampak positif untuk diri dia sendiri maupun untuk orang lain. Yang pertama adalah ketika kita punya sifat kredibilitas. Kredibilitas di sini artinya ketika kita bisa dipercaya orang lain, biasanya akan mudah untuk membujuk orang lain untuk melakukan sesuatu yang kita inginkan ataupun yang dia inginkan. Jadi ketika kita ingin membujuk misalnya teman kita sudah mau berhenti kuliah, nggak mau lagi kuliah, nah kita coba bujuk. Ketika kita punya sifat kredibilitas di dalam diri kita, biasanya mereka akan percaya dengan diri kita. Ayo dong kuliah, nanti kalau misalnya nggak kuliah saya nggak BCD. Tapi ketika kita tidak mempunyai sifat kredibilitas, kita berusaha untuk membujuk orang lain pun akan susah untuk mendengarkan bujukan kita. Ah, kamu aja sering bolos kok, bisa-bisanya nasehatin saya supaya kuliah misalnya. Nah, seperti itu. Jadi faktor kredibilitas ini sangat penting kita miliki di dalam diri kita sehingga kita mempunyai interpersonal skill yang baik. Yang kedua adalah strateginya ketika kita ingin membujuk orang lain harus bisa diterima secara logika, secara nalar ya. Jadi jangan sampai membujuk orang lain dengan intuisi. Seperti ini juga kita bahas di mata kuliah SPK ya.
ketika mengambil suatu keputusan juga ada secara logika dan secara intuisi. Nah, sama halnya di dalam interpersonal skill, ketika kita membujuk seseorang, itu usahakan kita memberikan saran ataupun rekomendasi itu sesuai logika ataupun nalar orang lain. Apalagi orang yang sedang kita bujuk gitu. Sehingga apa yang kita berikan itu bisa masuk ke dalam akal orang tersebut dan pada akhirnya orang tersebut bisa menerima bujukan kita. Kalau misalnya kita membujuk secara intuisi, bisa jadi karena setiap orang itu mempunyai intuisi ataupun perasaan yang berbeda-beda. Belum tentu intuisi saya itu bisa diterima oleh intuisi suami saya. Intuisi suami saya belum tentu bisa saya terima gitu. Jadi setiap orang itu punya intuisi masing-masing. Sedangkan ketika kita memberikan sesuatu dengan logika, itu biasanya ketika masuk di akal bisa diterima oleh semua orang gitu. Oke. Nah, kemudian sentuhan emosional. Sentuhan emosional di sini adalah ketika kita bisa memunculkan perasaan suka terhadap diri kita sendiri, orang lain bisa suka terhadap diri kita, biasanya kita akan lebih mudah membujuk orang lain untuk melakukan suatu kebaikan. Poin yang keempat adalah mengelola konflik. Nah, sebenarnya di dalam interpersonal skill ini adalah ketika kita mempunyai rasa ataupun faktor-faktor yang bisa kita terapkan untuk mengelola konflik. Konflik ini sebenarnya bukan hanya negatif ya, tetapi di dalam konflik itu sebenarnya ada manfaat yang akan kita rasakan ketika kita mengalami suatu konflik. Yang pertama adalah motivasi kita akan meningkat. Dalam artian adalah ketika kita bisa menyelesaikan suatu permasalahan atau konflik, biasanya kita akan termotivasi untuk melakukan suatu hal yang lebih baik lagi atau termotivasi untuk menyelesaikan suatu konflik yang lain dengan lebih baik lagi. Kemudian identifikasi masalah kita meningkat dengan seringnya kita mengalami konflik, biasanya kita akan lebih mudah untuk mengidentifikasi masalah. Oh, ada masalah A, solusinya B, ada masalah B, solusinya C. Dibandingkan dengan orang yang tidak pernah mengalami konflik. Jadi orang-orang yang mengalami konflik biasanya akan memiliki sifat bisa mengidentifikasi masalah dengan lebih baik dibanding dengan orang-orang yang jarang memiliki konflik. Yang ketiga, ikatan kelompok lebih erat. Di sini biasanya ketika di dalam suatu pertemanan misalnya ada konflik. Nah, biasanya ketika konflik itu selesai dan bisa diselesaikan dengan baik, biasanya ikatan pertemanan itu akan lebih erat loh, dibanding suatu kelompok yang tidak pernah memiliki konflik sama sekali, biasanya akan netral-netral saja. Tapi ketika suatu kelompok ataupun organisasi itu memiliki konflik, dampak positifnya adalah ikatan mereka akan lebih erat. Yang keempat, penyesuaian diri dari pada kenyataan, karena biasanya apapun yang terjadi di dalam konflik itu hasilnya bisa jadi memberikan dampak yang positif untuk diri kita, jadi kita bisa menyesuaikan, oh ini loh kenyataan yang ada. Jadi mau tidak mau kita harus menerima kenyataan tersebut, dan biasanya kita semakin banyak terjadinya konflik juga akan menimbulkan kita menjadi seseorang yang mudah untuk menerima suatu kenyataan yang terjadi di dalam diri kita dibandingkan orang-orang yang jarang memiliki konflik. Kemudian pengetahuan, keterampilan kita meningkat karena bagaimana caranya kita untuk bisa menyelesaikan konflik yang sedang terjadi. Kreativitas meningkat juga sudah pasti ya. Kemudian membantu upaya mencapai tujuan, lalu mendorong pertumbuhan. Nah, kita lihat di sini aspek-aspek kemampuan interpersonal skill menurut Burmeister. Terdapat 5 aspek di dalam kemampuan interpersonal yang ada di dalam diri kita. Yang pertama adalah kemampuan berinisiatif. Nah, orang-orang yang mempunyai kemampuan interpersonal yang baik adalah orang-orang yang memiliki kemampuan berinisiatif. Inisiatif di sini maksudnya adalah
kita berusaha untuk mencari pengalaman yang baru, yang lebih luas tentang dunia luar, dan tentang diri kita sendiri dengan tujuan untuk mencocokkan sesuatu atau informasi yang sudah kita ketahui dan dapat lebih memahami. Jadi inisiatif di sini adalah kita berusaha mencari tahu ilmu-ilmu baru, mencari tahu informasi-informasi baru yang bisa kita gunakan untuk diri kita sendiri maupun untuk dunia luar di dalam lingkungan kita. Nah, ketika kita sudah bisa usahakan setiap apapun yang terjadi di dalam pribadi kita itu kita harus punya rasa inisiatif yang tinggi. Kemudian kemampuan bersikap terbuka. Walaupun memang terkadang banyak orang yang saat ini memiliki sifat introvert seperti itu ya. Cuma kemampuan bersikap terbuka itu sebenarnya harus kita miliki jika kita ingin mempunyai suatu interpersonal skill yang baik yang ada dalam diri kita. Bersikap terbuka di sini maksudnya adalah kemampuan seseorang untuk mengungkap informasi yang bersifat pribadi mengenai dirinya dan memberikan perhatian kepada orang lain. Jadi sesekali kita harus bisa bersikap terbuka terhadap diri kita untuk memberitahukan tentang diri kita kepada orang lain. Supaya orang lain juga bisa membantu ketika kita mengalami suatu konflik ataupun pertikaian yang terjadi dalam diri kita. Karena terkadang banyak orang yang mempunyai sifat tertutup atau introvert dan ketika punya konflik akan lebih susah diselesaikan karena orang tidak tahu pribadi dia seperti apa. Jadi usahakan ketika kita ingin mempunyai interpersonal skill yang baik, usahakan kita memiliki sifat terbuka. Nah, kemudian kita juga harus memiliki kemampuan asertif. Kemampuan asertif di sini adalah ketika kita mendapat kejanggalan yang tidak sesuai dengan alam pikiran atau sesuai dengan logika, di saat seperti ini biasanya kita perlu sikap asertif. Asertif di sini yaitu kita bisa menerima masukan ataupun menerima intuisi-intuisi yang ada di lingkungan kita. Jadi walaupun sebenarnya tidak sesuai dengan logika kita, tapi kita harus punya sifat asertif yaitu menerima apa yang intuisi-intuisi yang ada di sekitar lingkungan kita sehingga kita punya kemampuan interpersonal skill yang baik. Jangan sampai saya nggak percaya dengan A, saya nggak percaya dengan B, saya nggak percaya dengan C dengan alasan karena menurut logika saya itu nggak masuk akal misalnya. Nah, berarti itu kita belum memiliki kemampuan interpersonal skill yang baik ketika kita tidak berusaha menerima intuisi-intuisi yang ada di dalam lingkungan kita atau secara teori dikenal dengan nama sikap asertif. Kemudian yang keempat, kemampuan memberikan dukungan emosional. Jadi memberikan dukungan emosional ini sangat berguna untuk mengoptimalkan komunikasi antar dua individu. Jadi ketika ada orang lain yang sedang membutuhkan dukungan emosional, usahakan kita memberikan dukungan tersebut. Seperti misalnya ketika teman kita punya masalah, ya jangan kita untuk memberikan dukungannya dengan menambah bumbu dalam permasalahan tersebut. Cobalah untuk menenangkan orang lain. Itu salah satu contoh bentuk memberikan dukungan emosional terhadap orang lain. Kemudian kemampuan mengatasi konflik. Nah ini ya, jadi interpersonal skill itu sebenarnya adalah paling erat juga kaitannya ketika kita bisa mampu menyelesaikan konflik yang ada, berarti kita sudah memiliki kemampuan interpersonal skill yang baik. Karena setiap hubungan antar pribadi biasanya punya perbedaan. Setiap individu itu pasti punya perbedaan, baik dari sisi pengetahuan, perbedaan karakter, perbedaan pemahaman, perbedaan cara pandang tadi. Ada orang yang cara pandangnya secara logika, ada orang yang cara pandangnya secara intuisi ataupun perasaan. Sehingga perbedaan-perbedaan tersebut biasanya akan menyebabkan konflik. Nah, bagaimana caranya kita bisa mengatasi konflik sehingga kita tetap bisa memiliki kemampuan interpersonal skill yang baik. Kemudian selanjutnya kita akan bahas tentang cara meningkatkan interpersonal skill. Yang pertama tersenyum. Nah, ketika kita tersenyum, perbanyaklah tersenyum gitu. Tapi jangan sepanjang jalan kerjaannya senyum terus ya. Nanti dikira orang agak gimana gitu. Coba
lebih banyak tersenyum ketika bertemu orang lain, karena akan memunculkan perasaan suka dan memperlihatkan bahwa kita mempunyai interpersonal skill yang baik. Terus jadilah apresiatif. Di sini kita usahakan kita selalu mengapresiasi atau memberikan penghargaan kepada orang lain. Perhatikan orang lain, kemudian berlatihlah untuk bisa menjadi pendengar yang baik. Terus tetap bawalah kebersamaan di dalam lingkungan kita. Tangani konflik-konflik yang ada, jangan menghindar dari konflik. Berkomunikasi dengan jelas, hiburlah orang lain. Jadi sebisa mungkin kita bisa menjadi penghibur untuk orang lain. Kemudian cobalah lihat dari sisi orang lain. Jadi jangan semua kejadian ataupun konflik yang ada itu kita lihat dari sisi kita, tapi cobalah lihat dari sisi orang lain. Terus hindari mengeluh. Nah, ini sebenarnya memang agak susah ya, karena biasanya kita hidup mengeluh terus. Sudah dicukupkan masih saja merasa kurang gitu. Nah, coba mulai dari sekarang kita kurangi rasa mengeluh yang ada dalam diri kita sehingga hidup kita pun bisa bahagia. Oke. Nah, sekian pertemuan kedua minggu ini. Nah, saya tutup dengan silahkan nanti kalian bikin tugas, nanti dikumpulkan di Google Classroom. Ceritakan pengalaman kalian mengenai 5 aspek tadi. Apakah kalian sudah memiliki aspek tersebut di dalam diri kalian? Mulai dari poin kemampuan yang pertama sampai tadi kemampuan yang kelima. Dari kelima kemampuan itu silakan kalian jabarkan di setiap kemampuan apakah kalian sudah memiliki kemampuan tersebut di dalam diri kalian. Kalau sudah jelaskan, kalau belum juga jelaskan. Oke, sekian pertemuan kita minggu kedua. Semoga selalu diberikan kesehatan ya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.